application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah sebut saja beritalah yang ringan dan yang lucu ya, sekaligus untuk mencerdaskan Anda yang sampai sekarang ini masih jadi bebek-bebek bungu. Oke. Jadi ceritanya begini. Kan sudah saya pernah terangkan kan ya di video-video saya sebelumnya bahwa di Indonesia itu ada asosiasi yang namanya Persepi, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia, ya. Nah, Persepi ini memastikan bahwa anggota-anggotanya yang notabene adalah lembaga survei, ketika mereka melakukan survei dengan benar, metodologi yang benar, mereka punya SOP-nya, punya kode etik dan segala macam. Jadi, misalnya gini. Di Indonesia ada beberapa lembaga survei, nggak usah saya sebut ya satu persatu. Nah, orang bisa menggunakan lembaga survei ini untuk keperluan macam-macam. Misalnya, seperti saya dulu di sebuah perusahaan swasta nasional, bahkan internasional lah, yang one of the best di Indonesia. Kami setiap bulannya melakukan beberapa survei untuk produk kami. Nah, tujuannya apa? Untuk memetakan kekuatan produk-produk kami yang jumlahnya puluhan terhadap produk-produk saingan. Tentu saja ketika kami melakukan survei, kami mau mendapatkan potret dari kekuatan produk kami terhadap produk saingan. Mungkin saja produk kami, ya, misalnya pasta gigi. Di Jakarta kami menang. Tapi di daerah tertentu kami kalah. Oleh karena itu, kami harus melihat bagaimana untuk meningkatkan produk ini di daerah yang kita kalah sama saingan. Nah, tentu saja dalam melakukan survei itu, karena perusahaan kami itu tidak punya perusahaan survei, kita bekerja sama dengan sebuah lembaga survei. Nah, memang hasilnya kami yang olah, ya. Data-datanya ditabulasi, kami proses dengan aplikasi kami untuk menghasilkan suatu report. Nah, report ini akan menunjukkan yang seperti saya sebutkan tadi, produk A buatan perusahaan kami ternyata di Jakarta, Bandung, Surabaya kuat, tetapi di Bali kalah. Nah, bagaimana supaya meningkatkan penjualan di Bali? Oke. Tentu lembaga survei itu lembaga survei bayaran, karena kami nggak punya lembaga survei, kita harus bayar jasa melakukan sebuah survei untuk produk A, pasta gigi, produk B, misalnya sabun, ya. Tentu kami nggak mau ya mendapatkan data yang seakan-akan menggambarkan produk kami selalu unggul di semua kota. Nah, itu buat apa melakukan survei? Kalau hasil survei diharapkan produk kita di semua kota unggul, ya bodoh kita melakukan survei. Karena kita nggak bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang mana sebenarnya karena hasil survei itu selalu menyanjung-janjung semua produk kita di semua kota. Bodoh kan? Bodoh. Maka kita mau hasil survei yang sesungguhnya. Misal yang tadi, produk A kuat di Jakarta, Bandung, Surabaya misalnya, tapi kalah di Bali dengan produk saingan. Nah, apa yang kita harus lakukan di Bali? Begitu. Oke? Jadi hasil survei harus menggambarkan yang sebenarnya, dan dari pemetaan hasil survei itu kita melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Oke. Nah, di Indonesia yang tadi saya sebutkan ada asosiasi yang namanya Persepi, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia. Nah, kemudian di tahun-tahun politik seperti ini, nah, lembaga-lembaga survei itu
tidak salah menerima order atau job dari beberapa partai politik atau koalisi. Misalnya koalisi 1 pakai lembaga survei ABC. Koalisi yang nomor 02 pakai XYZ. Kemudian koalisi 03 pakai PQR misalnya, ini inisial aja. Boleh, karena mereka nggak punya lembaga survei. Memang sih ada koalisi-koalisi yang punya lembaga survei sendiri, tapi dia pakai untuk membandingkan hasil surveinya dengan lembaga-lembaga survei yang dia pakai dan dia hire. Nah, mereka tentu saja nggak mau dong dikasih hasil laporan yang selalu bilang, wah Anda menang, Anda menang, Anda menang. Enggak. Hasil survei itu harus memberitahu, iya betul di daerah sini Anda menang, tapi di daerah sana Anda kalah. Sehingga sama seperti tadi survei produk, koalisi yang meng-hire atau menyewa lembaga survei ini tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, nah jadi Anda nggak usah bingung dengan kata-kata surveyor bayaran. Memang semua dibayar, disewa. Yang tidak boleh adalah dibayar untuk menerbitkan atau mempublikasikan hasil palsu. Hasil aslinya pasti dikasih kepada si koalisi ini, tapi diminta untuk mempublikasikan yang palsu. Nggak boleh. Ya, atau dia supaya nyeneng-nyenengin si penyewanya kasih hasil survei yang selalu menangkan koalisi ini. Tapi ternyata ada lembaga survei lain yang lebih jujur, memberitakan hal yang berbeda, maka ini bisa nggak dipakai. Nah, yang tidak boleh adalah hasilnya jelek dipublikasikan ke masyarakat dibilang bagus. Nah, itu nggak boleh. Nah, oke ya. Jadi mulai ngerti mengenai survei. Nah, oke ya. Kita masuk nih. Kita lihat nih ya. Sebuah video singkat yang ini adalah hoax ya. Kenapa saya bilang hoax? Nah, kita lihat saja. Nanti Anda lihat isinya. Nanti saya terangkan. Kenapa saya bilang hoax. Di bulan Desember ini, Litbang Kompas melakukan survei terkait elektabilitas partai politik dan kaitannya dengan elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres Pemilu 2024. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Berdasarkan survei yang melibatkan 2.400 responden ini, pasangan Ganjar Mahfud berada di angka 36,8%. Sementara pasangan Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin berada di angka 34,7% dan 24,3%. Ini hoax. Litbang Kompas tidak pernah mengeluarkan hasil survei seperti ini. Yang sebelumnya yang sudah dikeluarkan adalah Prabowo Gibran menduduki posisi teratas, kemudian Anies Caimin posisi nomor 2, sedangkan Ganjar Mahfud nomor 3. Yang 25 Desember sampai sekarang ya nggak ada. Oke? Jadi banyak para pendukung 03 yang senang tuh Ganjar Mahfud unggul. Ya terserah lu coy. Ya. Jadi mereka seperti menghibur diri sendiri ya. Bahkan dulu Kompas dibilang Kompas itu salah. Sekarang ini dia bikin seakan-akan Kompas benar padahal survei ini nggak ada. Oke? Ini hoax ya. Kemudian kita lihat lagi berita yang berikutnya. Di sini udah pernah saya tayangkan sebelumnya, ini pada tanggal 2 Januari Adian Napitupolu mempublikasikan sebuah survei dari lembaga survei IPE. Setahu saya IPE ini bukan anggota Persepi, jadi terserah dia. Kalau dia anggota Persepi, maka dia akan diaudit. Bagaimana Anda bisa menghasilkan ini? Sedangkan lembaga-lembaga survei yang lain jauh berbeda dengan Anda. Di sini dia berani menempatkan Ganjar Mahfud di 33,57%, Prabowo Gibran di 31,25%, Anies Baswedan di nomor buncit dengan 26,79%. Ya. Tapi kalau Anda mau percaya ini, mau menyenangkan diri, kalau Anda misalnya pendukung 03, monggo coy gitu ya. Kemudian dengan ini dipakai oleh koalisi 03 tuh kan tidak mungkin satu putaran, pasti 2 putaran, monggo gitu ya. Ini artinya kan dia membohongi konstituennya, membohongi para pendukungnya. Terserah aja, nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya kasih tahu, ini setahu saya bukan anggota Persepi. Oke? Nah, kita lihat lagi nih. Ada survei dari ASI, bukan air susu ibu ya, Lembaga Arus Survei Indonesia. Nah, saya nggak tahu ini anggota Persepi atau bukan. Asumsi dah dia anggota Persepi. Tapi yang disurvei hanya terhadap generasi Z. Sama aja kayak orang bikin survei
di Jawa Barat, survei hanya di Bali, boleh. Nah di sini betul, asumsi betul deh ya, di kalangan Gen Z, Ganjar Mahfud unggul di 34,9, Prabowo Gibran di 33,1, Amin di 26,1. Tapi kebanyakan pendukung 03 tuh Mahfud yang menang, Ganjar Mahfud yang menang. Iya, asumsi ini benar kata saya, tapi ini hanya untuk Gen Z, bukan nasional. Saya terangkan dengan baik-baik. Ya udah, kita lihat saja nanti hasilnya di 14 Februari. Ya iya, nanti kita lihat saja ya. Oke. Nggak usah panik gitu. Nah, tapi ada yang panik. Hasto, panik lagi dia. Hasto ini 2 hari yang lalu menyerukan, di berita CNN maksud saya, menyerukan untuk bentuk komite independen audit hasil survei Pilpres 2024. Siapa yang disuruh bentuk? DPR. Bukan kerjanya DPR. Dananya dari mana? Dari PDIP. Yang nggak gitulah. Nah, dari berita ini, ya kalau saya lihat ya, intinya mereka tidak percaya hasil survei bahwa yang mengatakan kemungkinan akan satu putaran. Ya kalau nggak percaya ya nggak apa-apa gitu ya. Seperti tadi ya ada Litbang Kompas 20 berapa Desember itu hasilnya Ganjar Mahfud unggul. Kalau saya nggak percaya, Anda percaya? Ya nggak apa-apa. Masa gara-gara saya nggak percaya atau koalisi 02 nggak percaya, koalisi 02 bilang bikin komite independen? Ya enggak lah, ya biarinin aja kalau dia bilang dia mau menang. Gen Z, Ganjar Mahfud menang, ya biarinin aja. Nah tapi ketika ada lembaga-lembaga survei yang bilang kemungkinan, ya bahkan ada juga yang bilang dipastikan, satu putaran kok kayak panik gitu ya. Malah menyerukan bentuk komite independen audit hasil survei. Pertanyaannya, wewenang siapa yang bikin komite seperti ini? Oke? Nah, PDIP mau bikin komite, monggo gitu ya. Jadi diduga katanya ada upaya menggiring opini Pilpres digelar satu putaran. Nah, tadi juga yang bilang menang Ganjar Mahfud, kalau orang bilang, nah ini ada opini nih, menggiring orang supaya persepsinya Ganjar Mahfud yang menang. Kan aduh. Oke deh. Jadi di sini katanya, kata Hasto, jadi nanti diusulkan saja pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi. Ya you suruh aja di ITB, UI semuanya, you bikin. Saya dukung untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi. Saya kasih tahu ya, dulu ada pembicaraan di kalangan tim 03. Alah itu semua survei bayaran. Ya, saya katakan survei bayaran nggak apa-apa, tapi yang tidak boleh dibayar untuk mempublikasikan yang palsu, ya kan? Semua juga dibayar, kalau nggak gimana kerja itu lembaga survei, ya. PDIP juga menggunakan lembaga-lembaga survei bayaran, maksudnya yang dibayar untuk bekerja, ya, disewalah kita bilang ya, kalau bayaran itu konotasinya negatif, ya. Nah, jadi di sini kata Hasto lagi, melalui audit tersebut nantinya bisa terlihat mana lembaga survei yang menggunakan metodologi secara benar. Berarti you nggak percaya Persepi dong, asosiasi ini, ya. Astaga, kok panik gitu ya. Dari aspek perizinan itu juga dimungkinkan adanya suatu intervensi terhadap daerah-daerah yang dijadikan tempat responden yang kemudian diintervensi terlebih dahulu. Jadi dia curiga hasil itu jadi bagus karena diintervensi, ya terserah lah ya. Nah, kemudian politikus PDIP yang lain, Arya Bima, mengaku melihat adanya upaya untuk menggiring opini bahwa Pilpres mendatang akan berlangsung satu putaran. Ya, katanya, kata Arya, PDIP telah menjalin komunikasi dengan tim pasangan calon nomor urut 1. Nah, dia kan saling berkomunikasi ya dengan Anies Baswedan Caimin ya terkait hal itu. Ya. Kalau komunikasi yang terkait dengan putaran, saya dan teman-teman Komisi 6 dari 01 melihat ada satu desain untuk menggiring opini satu putaran. Jadi kami melihat ada lembaga survei yang diharapkan hasil-hasil itu satu putaran. Kita cermati betul katanya. Jadi nggak terima nih kalau dibilang satu putaran. Jadi bisa aja kalau satu putaran benar, wah curang itu. Kan pusing ya kalau begini ya.
Nah, ia berpendapat mestinya lembaga-lembaga survei itu dipertemukan antara satu sama lainnya. Ada asosiasinya, bos, ya. Sehingga bisa diuji proses pelaksanaan survei secara akademis, ya. Nah, mengharap membentuk opini satu putaran tampak jelas. Sehingga satu putaran seakan-akan dibuat persepsinya oleh lembaga-lembaga survei. Wah, oleh karena itu, TKN Prabowo buka suara, ya. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran yaitu Pak Nusron Wahid mempersilahkan, silakan coy, kalau memang mau bentuk komite independen itu untuk mengaudit hasil survei. Bahkan Nusron menambahkan, jika perlu undang ahli dari negara lain, bahkan undang aja PBB katanya ya, untuk mengaudit lembaga survei sekalian aja ya, misalnya panggil ahli-ahli dari Amerika ya atau dari PBB, nggak apa-apa katanya ya, dari Harvard atau dari manalah yang perguruan tinggi yang ngetop sekalian aja ya, MIT kayak Stanford kayak gitu. Ini ya, tambahan saya gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya semakin banyak pihak yang mengaudit ya, TKN Prabowo ini makin senang karena hasil surveinya akan dipastikan semakin kredibel. Ayo, didukung sekarang malah sama TKN Prabowo. Ya udah, undang aja Amerika, undang aja PBB, undang aja Harvard ya, perguruan tinggi top. Sekalian aja supaya kelihatan memang benar begini gitu ya. Jadi kata Nusron, hasil survei itu sebenarnya ibarat mendiagnosa penyakit. Jika hasil diagnosanya kurang baik, maka diperlukan cara untuk memperbaiki kesehatan, bukan mengaudit dokter. Ya betul seperti yang saya lakukan gitu kan. Melakukan survei, mendeteksi penyakit atau kekurangan suatu produk di suatu daerah yang penjualannya kurang. Nah, hasil itu kita pakai untuk perbaikan. Gimana meningkatkan penjualan di daerah itu. Bukan kita marahin dokternya, kayak kita lebih pintar dari dokternya. Gitu. Seakan-akan ini mau mengaudit dokternya. Ya. Waduh. Jadi ibarat penyakit, kalau penyakitnya sudah diketahui dan kita perbaiki sembuh, ya bagus, alhamdulillah katanya. Kalau memang hasilnya kurang bagus, tinggal kita perbaiki. Yang mana? Kita harus jaga kesehatan. Jangan disalahin dokternya. Survei itu ibarat dokter mendeteksi penyakit. Ya kalau jelek hasilnya, misalnya Anda ke lab nih ya, wah tensi Anda tinggi, kolesterol Anda tinggi, gula Anda tinggi. Jangan marahin laboratoriumnya. Ya Anda perbaiki pola makan Anda, kurangi gula, dan seterusnya dan seterusnya. Masa labnya atau dokternya yang bilang, wah Anda ini ada di gulanya tinggi, masa marah gitu ya? Audit dokternya. Oh iya, silakan aja audit dokternya. Panggil semua universitas dari Amerika, dari China, dari Rusia. Audit dokter ini nih yang bilang saya kolesterolnya tinggi. Kan lucu ya? Lucu banget. Oke deh, itu aja dari saya. Kan saya cuma mau kasih tahu yang ringan dan yang lucu. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.